Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu guru semuanya. Yang terhormat Bapak Ibu Kepala Sekolah SDN 2 Sendangharjo, yang saya hormati juga Bapak Ibu guru yang ada di SDN 2 Sendangharjo ini. Saya mengucapkan terima kasih untuk waktunya, menyempatkan waktunya dalam hal saya ingin mengutarakan, yaitu pemahaman tentang penerapan budaya positif yang saya paparkan dari saya CGP Angkatan 11 Kabupaten Gerobokan ini. Di siang hari ini saya memaparkan tentang diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif di kelas. Pastinya Bapak Ibu guru ingin tahu tentang apa toh budaya positif yang ada yang saya ingin utarakan. Pastinya bertanya-tanya kenapa dikumpulkan, kenapa ini, pasti begitu ya Bapak Ibu. Nah, ini saya hanya ingin memaparkan pemahaman saya, ilmu yang saya dapati dari CGP saat ini, yaitu tentang budaya positif. Budaya positif di sini ada beberapa yang perlu diketahui, yaitu tentang perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, dan keyakinan kelas, dan 5 posisi kontrol dan juga segitiga restitusi. Di sini pastinya apa kaitannya dengan hal-hal seperti ini? Ada 6 apa yang saya paparkan di sini. Pastinya bertanya-tanya. Kemudian ini saya lanjutkan, budaya positif itu sendiri itu adalah pembiasaan. Pembiasaan yang baik yang mencakup tentang sikap, perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga di sekolah. Jadi di sini bukan hanya Bapak Ibu guru saja yang harus punya budaya positif, tapi juga warga sekolah juga. Jadi anak-anak juga nantinya juga ikut dalam budaya positif ini. Kemudian pembelajaran dengan paradigma baru. Tadi sudah dijelaskan ada 6 yang akan saya bicarakan di sini. Itu yang selanjutnya adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Apa sih paradigma baru di sini? Yaitu pembelajaran dengan paradigma baru itu dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sini dijelaskan bahwa profil pelajar Pancasila itu anak itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan juga bisa mandiri, kemudian bisa bernalar kritis, bergotong royong, kreatif, dan juga ada satu lagi berkebinekaan global. Di sini adalah profil pelajar Pancasila itu memang penting untuk kita pada paradigma baru ini. Kemudian ada lagi sekarang Bapak Ibu bisa mengepalkan. Kepalkan salah satu tangan Bapak Ibu, coba dikepalkan. Bayangkan, bisa bayangkan bahwa Bapak Ibu menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan tersebut. Ya, Bapak Ibu perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena begitu pentingnya untuk kehidupan Bapak Ibu. Jadi dikepalkan, kemudian dibayangkan apa yang ada di benak Bapak Ibu tersebut. Kemudian bayangkan ada seseorang yang mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tersebut. Kepalan tersebut dicoba untuk dibuka. Tangan Bapak Ibu bisa membujuk dengan bujukan, usaha menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan juga menawari Bapak Ibu uang
Sekarang kita lanjutkan lagi. Coba buka kepala Bapak Ibu. Kepala salah satu tadi. Bayangkan bahwa Bapak Ibu itu menyimpan sesuatu tadi. Kita lihat apa yang Bapak Ibu lakukan. Ya, bisa dibayangkan ya. Kalau ada sesuatu dikepakan, kemudian ada yang menggoda untuk membukanya. Bagaimana? Nah, di sini itu adalah kita adalah sebagai manusia yang kita mempunyai prinsip seperti yang dikatakan oleh Stephen R. Covey. Ini adalah disiplin positif, yaitu pendekatan dengan teori kontrolnya. Yang pertama, Anda tidak dapat mengontrol orang, hanya Anda yang dapat mengontrol diri sendiri. Jadi di sini tidak semua orang itu bisa mengontrol diri kita, tapi hanya kita saja yang bisa mengontrol diri. Jadi kita tidak bisa terintimidasi dengan berbagai bentuk. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Seperti kita itu jarak ke sekolah itu juga mempunyai tujuan. Kita mengajarkan anak tujuannya untuk apa? Nah, itu semua orang perilaku kita itu juga memiliki tujuan. Kemudian model berpikir menang-menang. Nah, model berpikir menang-menang. Jadi dia punya pemikiran yang seolah-olah itu aku bisa. Jadi kalau disiplin positif itu aku nanti bisa. Nah, gitu. Kemudian kolaborasi menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi bisa berkolaborasi dengan teman, atau kita seperti saya ini berkolaborasi dengan Bapak Ibu supaya nanti bisa menciptakan sesuatu yang bagus. Kemudian realitas kebutuhan setiap orang berbeda. Ya, memang kebutuhan orang itu berbeda-beda. Tidak semua orang itu mempunyai kebutuhan yang sama. Kepentingan pun juga berbeda-beda. Kemudian menurut Ki Hajar Dewantara, ini ada sesuatu. Apa itu disiplin? Nah, di sini adalah kalau menurut Ki Hajar Dewantara itu untuk menciptakan murid yang merdeka. Syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Itu menurut Ki Hajar Dewantara, filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, di sini disiplin itu adalah suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui suatu proses dari seratnya perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan, dan ketertiban. Jadi disiplin ini adalah kondisi yang tercipta kepada diri kita sendiri. Ini yang akan dirumuskan atau dipaparkan, diimbaskan kepada murid. Kalau menurut Ki Hajar Dewantara ini diimbaskan untuk murid, menciptakan murid yang merdeka. Yang syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Itu yang utama. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal. Di sini apa kebajikan nilai-nilai kebajikan universal itu? Seperti kita ketahui dalam profil pelajar Pancasila di sini, sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Setiap perilaku memiliki tujuan. Ini paparan dari William Glasser. Nah, dari pemikiran William Glasser itu seperti itu. Kemudian kalau pemaparan atau pemikiran dari Daniel Kasgason itu mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Itu adalah dari Daniel Kasgason. Kemudian ada motivasi perilaku manusia. Di sini juga motivasi itu apa? Nah, kita juga harus mengetahui motivasi. Motivasi yang kita ketahui kan hanya dorongan dari hati. Nah, di sini motivasi itu juga merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar.
untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi kita sendiri juga harus mempunyai motivasi yang kuat ya. Kita harus punya motivasi. Seperti kalau anak didik kita itu harus bisa membaca, kita juga harus bisa memotivasinya. Nah, gitu. Contohnya seperti ini. Menghindari ketidaknyamanan dan hukuman seperti itu. Itu murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik sendiri. Kemudian mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapat imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik ya. Kemudian yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Jadi ada beberapa motivasi ya, ada ekstrinsik dan juga ada intrinsik. Seperti halnya yang saya paparkan di sini. Kemudian teori motivasi. Teori motivasi ini seperti hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nanti kita menyambung kemana-mana ya. Untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman seperti itu, ini bisa kita lihat motivasi ekstrinsik. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Seperti apa yang terjadi jika saya tidak melakukannya? Itu adalah unsur dari motivasi ekstrinsik. Kemudian apa yang akan saya dapatkan jika saya melakukannya? Itu jawabannya ada untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Ada pertanyaan tersebut. Kemudian ada jawaban kalau saya tidak mendapatkan imbalan dari orang lain. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain itu termasuk motivasi ekstrinsik. Kemudian ditujukan dengan motivasi intrinsik, yaitu saya akan menjadi orang seperti apa jika saya melakukannya. Nah, saya tuh akan menjadi orang seperti apa jika saya melakukannya. Seperti itu berarti untuk menghargai diri sendiri. Jadi dengan hal tersebut maka kita bisa membedakannya dengan motivasi ekstrinsik dan intrinsik. Nah, ini ada beberapa kebutuhan manusia. Kita lanjut ke hal yang berikutnya, yaitu ada kebutuhan dasar manusia. Macam-macam kebutuhan dasar manusia itu, yaitu untuk bertahan hidup. Yang pertama yaitu penguasaan, mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan dan kesenangan. Di sini penguasaan di sini bahwasanya itu bisa mencapai suatu impian. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima itu dalam organisasi bisa diterima dengan baik dan mendapatkan kasih sayang. Nah, itu kebutuhan hidup. Kemudian kebebasan di sini bukan berarti harus bebas, itu bukan. Yang kebebasan yang terarah, jadi sesuai dengan tujuan atau motivasi yang ada. Kemudian kesenangan, mendapat kesenangan. Anak-anak senang karena mendapatkan sesuatu yang ada di sekolah contohnya. Dan kelima, kebutuhan dasar telah terpenuhi, maka secara memadai maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Jadi kalau penguasaan, bertahan hidup, kasih sayang, rasa diterima, kebebasan, kesenangan, itu semua bisa terpenuhi, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Jadi nggak ada kata aku gak seneng sekolah nang kene, aku wes seneng nyaman. Nah, itu dikarenakan apa? Kita bisa memenuhi kebutuhan hidup tersebut dari anak-anak tersebut. Jadi kita bisa memberikan kesenangan, memberikan kebebasan,
kemudian kasih sayang bisa kita berikan, kemudian sesuatu penguasaan juga bisa. Nah, itu. Sebaliknya, nah, bagaimana ini? Ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif, bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Ini banyak sekali contohnya di sekitar kita. Kemudian hal itu bisa dihindari dengan apa? Yaitu kita bisa membuatkan keyakinan kelas di sini. Nah, keyakinan kelas ini perlu kita buat setiap kelas. Ya, kenapa? Ini keyakinan kelas ini penting sekali. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Itu. Contohnya kita itu mengendarai sepeda motor. Kita tidak memakai helm. Apa yang terjadi? Nah, itu seperti ini. Kemudian mengapa kita harus membuang sampah pada tempatnya? Nah, ini adalah pertanyaan yang luar biasa untuk dibangunkan dalam keyakinan kelas. Nah, di sini adalah seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa bermakna. Seperti tadi, tidak memakai helm dalam berkendara. Akibatnya apa? Nah, ada yang kena apa? Ketilang, ya. Terus kalau membuang sampah di sembarangan akibatnya apa? Ya, lingkungan yang kotor. Nah, itu. Lah, kenapa harus dibuat? Ya, kita harus bisa membuat kelas itu, setiap kelas harus bisa mempunyai keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas seseorang itu harus kita mengajari kepada anak. Kita harus punya keyakinan kelas. Jadi setiap kelas itu mempunyai keyakinan kelas yang diinginkan, gitu, ya. Kemudian pembentukan keyakinan kelas yang pertama yaitu bersifat lebih abstrak, dibuat dalam bentuk positif. Kemudian berupa pernyataan-pernyataan universal. Kemudian tidak terlalu banyak. Kemudian bisa semua warga kelas ikut berkontribusi. Ya, keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak itu harus, contohnya tadi umpamanya saya mengajar kelas 1, saya membuatkan keyakinan kelas kepada anak-anak. Saya tawarkan anak-anak, kamu ke kelas kamu, ayo kita buat keyakinan supaya nanti kita berjalannya dengan lancar. Tadi ada yang bicara tentang keyakinan kelas saya itu jangan membuang sampah, Bu. Ya, itu bisa. Kita bisa buatkan. Kemudian anak-anak disuruh maju, itu juga bisa, dan lain sebagainya. Kemudian ini, nah, bagaimana prosedur pembentukan keyakinan kelas? Ya, di sini bisa dengan guru, ya, curah pendapat bersama anggota kelas. Jadi saya bersama anak-anak itu membuat, kemarin itu sudah membuat keyakinan kelas, walaupun hanya sederhana. Itu anak-anak juga paham tentang isi dari itu. Pertama, curah pendapat bersama anggota kelas. Apa yang akan dibicarakan, apa yang akan dicatat. Kemudian mencatat masukan. Anak-anak untuk mencatat masukan di depan. Nah, apa? Kemudian mengubah kalimat negatif menjadi kalimat positif. Nah, di sini kan banyak sekali anak-anak itu menyampaikan kalimat negatif menjadi kayak datang harus tepat waktu. Nah, itu kan namanya ini, ya, kurang pas. Terus itu bisa dikatakan disiplin. Nah, harus disiplin. Itu adalah bisa menggunakan kalimat positif. Ada lagi pembentukan keyakinan
setelah tadi ditulis kemudian ditinjau kembali. Kemudian ada siswa untuk menandatangininya. Kemudian ditempel di dinding. Setelah selesai kemudian ditempel di dinding, hasilnya ditempel-tempel. Nah, jadi kan tahu, oh seperti itu. Nah, kemudian dibuatlah refleksi. Anak-anak lebih antusias melaksanakan keyakinan kelas. Anak memiliki kesadaran diri untuk bertanggung jawab jika tindakan mereka itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Jadi tahu dia mempunyai tadi membuat sendiri, kemudian anak-anak bisa menindaklanjuti dengan sendirinya. Jadi punya tanggung jawab apa yang telah dibuat tadi. Anak-anak yang tidak masuk saat curah pendapat tidak bisa menyalurkan gagasannya, itu adalah refleksi. Kemarin ada yang tidak masuk yang nggak tahu apa ya nggak tahu, itu refleksi. Kemudian tidak lanjutnya bagaimana? Yaitu mengevaluasi keyakinan kelas secara berkala dan merevisinya jika ada yang tidak sesuai. Jadi keyakinan kelas itu tidak harus itu saja, bukan. Tapi kita bisa merevisinya sesuai dengan kebutuhan yang ada. Kemudian menyebarkan angket melalui big form bisa. Kalau untuk yang kelas besar itu bisa melalui big form untuk mengantisipasi siswa yang tidak masuk sekolah. Tetapi kalau anak yang kecil kelas rendah itu secara langsung saja, gitu guys. Kemudian, nah di sini dalam keyakinan kelas tadi itu diposisikan yaitu harus mengacu pada 5 posisi kontrol. Nah di sini ada yang pertama posisi penghukum, kemudian ada juga posisi pembuat merasa bersalah, posisi sebagai teman, posisi sebagai pemantau, dan posisi sebagai manajer. Di sini banyak sekali mungkin kok posisi menjadi penghukum itu bagaimana? Nanti akan dijelaskan di sini, yaitu dijelaskan di sini banyak sekali penghukum itu yang bagaimana, posisi pembuat merasa bersalah bagaimana, sampai posisi sebagai manajer itu yang bagaimana. Dan nanti Bapak Ibu guru bisa mengetahui nanti mau yang sebagai posisi yang bagaimana itu ya. Kemudian bisa dilihat ini ada cuplikan video yang sebagai posisi penghukum. Bisa disaksikan di sini. Coba menurut Bapak Ibu bagaimana? Sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Nah, ini adalah posisi penghukum, ya. Jadi bisa dilihat ada posisi penghukum tadi, ada yang menjadi guru dan menjadi murid. Nah, nanti bisa melihat bagaimana tadi posisi penghukum itu bercerita tentang bagaimana, bisa dilihat. Untuk sekarang kita lihat yang menjadi posisi pembuat merasa bersalah.
Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Nah, bisa dilihat tadi ada dua posisi. Yang pertama posisi penghukum, yang kedua posisi pembuat merasa bersalah. Di sini ada perbedaan, betul nggak Pak Ibu? Sangat berbeda. Sangat berbeda. Iya, sangat berbeda ya. Yang tadi seperti menghukum, bentak-bentak. Sekarang bu gurunya merasa bersalah. Kemudian kita lihat yang ketiga, yaitu posisi sebagai teman. Naren, Selamat pagi, Bu. wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Nah, ini adalah posisi sebagai teman. Jadi kita bisa membedakan baru tiga ya. Tiga yaitu sebagai penghukum, sebagai teman, dan sebagai pembuat merasa bersalah. Itu nggih. Bisa membedakan tadi yang menghukum bagaimana, sekarang membuat merasa bersalah bagaimana, kemudian sebagai posisi sebagai teman itu yang bagaimana. Sekarang kita lihat yang keempat, yaitu sebagai pemantau atau monitor. Di sini juga sangat menarik sekali nanti ya. Saksikanlah. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Nah, ini adalah posisi pemantau atau monitor. Jadi guru itu hanya memantau atau monitor saja. Kemudian ada yang terakhir, yaitu sebagai manajer. Nah,
7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Nah, ini adalah posisi manajer. Posisi manajer ini pastinya ibu bapak guru pasti mesti bisa membedakan ya. Ada 5 posisi. Tadi menjadi apa, ingin menjadi apa. Nah sekarang bapak ibu guru bisa melihat sendiri. Aku pengen menjadi apa? Mau di posisi yang bagaimana, atau yang posisi pemukul, atau membuat masalah sebagai teman, atau sebagai posisi manajer. Dan tadi ada posisi pembuat merasa bersalah, dan yang satu tadi adalah posisi sebagai teman. Nah, jadi bisa memilih sendiri ya, mau menjadi posisi yang bagaimana. Jadi sudah saya lihatkan semuanya. Itu nih Bapak Ibu, bisa dipahami? Sampai di sini sakit? Oke. Ini ada 5 posisi kontrol di sini. Adalah identitas gagal, ada identitas berhasil, dan identitas berhasil atau sukses di sini adalah bisa dikontrol dari luar. Kontrol dari luar itu apa saya bacakan semuanya Bapak Ibu? Coba sebagai penghukum, guru itu motivasinya adalah guru berbuat apa? Nah, di sini adalah menghadik, menunjuk-nunjuk, menyakiti atau menyindir, menyakiti, menunjuk-nunjuk itu adalah guru itu seperti itu ya, menghukum. Jadi seperti tadi contohnya tadi dalam tahapan video tadi seperti itu. Kemudian guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah, itu adalah sebagai penghukum. Hasilnya bagaimana? Nah, anak memberontak, menyalahkan orang lain berbohong. Itu akhirnya berbohong. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas. Murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Kemudian murid berkata apa? Biarkan saja, nanti juga
tidak ibu pernah bantu? Ingat tidak? Ibu pernah bantu. Nah, yang bla 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 tadi ya. Kemudian hasilnya bagaimana? Oh, ketergantungan. Misal ketergantungan. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas, yaitu murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Murid itu tadi berkata, saya pikir Bapak Ibu teman saya ternyata begitu. Nah, gitu. Terus dampaknya pada murid apa? Yaitu lemah, tidak mandiri, jadi tergantung. Jadi anaknya itu lemah. Kemudian sebagai pemantau di sini adalah menghitung dan mengukur. Nah, guru berkata apa peraturannya. Nah, kemudian hasilnya bagaimana? Menyesuaikan diri bila diawasi, gitu ya, diawasi gitu ya. Jadi diawasi terus. Kemudian kalian dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Kemudian murid itu berkata dalam percakapan tadi, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh? Berapa halaman yang harus saya tulis? Nah, gitu ya. Kemudian dampak pada murid apa? Yaitu menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Itu adalah sebagai pemantau. Nah, sekarang kita lihat sebagai manajer. Jadi dari posisi kontrol ini ada perbedaannya. Manajer yang bagaimana? Guru berbuat mengajukan pertanyaan-pertanyaan di sini. Nah, guru berkata apa? Apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Nah, kemudian hasilnya bagaimana? Menguatkan pribadi. Kualitas dengan dunia berkualitasnya apa? Yaitu murid melakukan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Nah, murid berkata apa? Di sini bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan, kemudian dampaknya bagaimana? Yaitu bisa mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaiki dirinya. Jadi siswa tersebut bisa mengevaluasi dirinya sendiri. Ya, itu hanya posisi kontrol nih Bapak Ibu. Ada 5 tadi. Kemudian sudah jelas sampai sini ya? Jangan ngantuk. Kemudian penerapannya. Nah, ini yang penting. Penerapannya itu selalu berusaha untuk memahami persoalan terlebih dahulu dan tidak gegabah menghukum anak jika melakukan kesalahan. Jadi kita harus berusaha memahami persoalan tersebut. Kemudian mencari tahu penyebab dan coba menggali kebutuhan dasar apa yang tidak dipenuhi oleh anak tersebut, sehingga melakukan hal negatif. Dengan begitu kita dapat mencari solusinya. Itu adalah penerapannya. Nah, di sini bisa lihat kita bisa menggunakan segitiga restitusi, yaitu suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, di sini dari yang tersebut kita menggunakan segitiga restitusi. Nah, apa segitiga restitusi ini? Yaitu menvalidasi tindakan yang salah. Kita validasi dulu. Kemudian menanyakan keyakinan dulu, keyakinannya bagaimana tadi. Kemudian menstabilkan identitas. Nah, itu kita harus bisa mengetahui dulu ini. Ya, sebagai guru harus bisa menggunakan, dalam hal ini bisa menggunakan segitiga restitusi. Kemudian menstabilkan identitas itu yang bagaimana? Yaitu berdasarkan membuat prinsip kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Yang kedua, menggeser identitas gagal ke identitas
Ya, seperti tadi Bu Guru melihat tadi kamu sedang sibuk mengerjakan PR ya. Seperti itu contohnya pada kalau ada pertanyaan seperti itu. Bisa di Bu Guru melihat tadi kamu sedang sibuk mengerjakan PR ya. Nah, kalau itu kan bisa juga kan dalam kelas ya. Contohnya seperti itu. Menstabilkan identitas. Kemudian menvalidasi tindakan yang salah. Yang pertama, berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memahami suatu kebutuhan tertentu. Yang kedua, guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Contohnya pertanyaan, kenapa kamu tidak mengerjakan PR di rumah? Nah, di situ nanti bisa murid bisa mengetahui jawabannya ya. Kemudian ada lagi yang ketiga terakhir itu menanyakan keyakinan. Jadi sebelum perentetannya itu yang terakhir menanyakan keyakinan. Murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan yang bermakna untuk memunculkan motivasi. Terus kemudian mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Seperti contohnya, kira-kira keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Nah, tadi kan sudah membuat keyakinan kelas itu. Kemudian, kok seperti ini dilanggar? Nah, Bu Guru bertanyanya hanya sepintas kira-kira keyakinan kelas apa yang kamu langgar. Nanti kan murid mengetahui sendiri, oh saya melanggar ini gitu. Sudah bisa berkata sendiri. Nah, sekarang kesimpulan. Keyakinan kelas dapat terbentuk setelah adanya curah pendapat tentang peraturan kelas antara murid dan guru. Dan kasus pelanggaran murid di sekolah dapat diselesaikan dengan langkah segitiga restitusi. Jadi sebaiknya kalau ada kasus-kasus pelanggaran murid yang ada di sekolahan, kita bisa menyelesaikannya dengan segitiga restitusi yang tadi sudah saya paparkan tadi ada 3 ya. Tidak akan saya ulang kembali. Kemudian terima kasih kepada semuanya. Ini pemaparan saya. Untuk selanjutnya saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu. Kalau ada pertanyaan yang kalau belum jelas bisa ditanyakan untuk bagaimana penerapannya. Terusan apa yang saya paparkan di sini? Mungkin ada yang ada usul. Monggo. Iya. Maju boleh Bu. Terima kasih atas dipanggilnya kepada saya. Kesimpulan yang saya ambil dari apa yang dipaparkan Pak Muti itu kita untuk menimbulkan budaya positif terhadap anak itu juga punya proses ya. Ya. Dari paparan Pak Muti yang bisa tangkap itu untuk membudayakan positif anak itu pertama yang dilakukan seorang guru itu pasti yang membuat keyakinan kelas. Ya. Di membuat keyakinan kelas otomatis dari kelas 1 sampai kelas 6 itu mungkin metodenya berbeda. Iya. Dari yang simple, dari anak-anak yang kelas 1 ya, mungkin dengan kata-kata yang lebih singkat dipahami, terus diaplikasikan anak untuk mengungkapkan dia sendiri. Keyakinan itu dari hati mereka sendiri. Iya. Kemudian dijadikan suatu keyakinan ditempel di kelas. Ya. Kalau menurut saya itu anak kecil itu bisa tidak harus berupa tanda tangan. Ya. Bisa dengan cap jari itu juga bisa. Nanti Ya. mereka kan menorehkan tangannya di dinding keyakinan kelas, otomatis itu menimbulkan rasa saya ini juga berpartisipasi. Keyakinan kelasnya saya harus patuhi. Ya. Anak kecil nih. Terus untuk yang menimbulkan budaya positif itu keyakinan kelas itu kan kita sebagai guru selama ini merasa di posisi penghukum
dan pembuat merasa bersalah. Karena untuk mencapai seorang manajer, otomatis kita juga harus melewati namanya segitiga restitusi tadi. Karena memang di dalam pembentukan karakter anak itu kita tidak boleh menyakiti perasaan seorang anak, walaupun itu bersalah. Tetapi untuk menahan ego seorang guru itu juga tidak mudah. Karena memang untuk membuat segitiga restitusi itu memang harus dari diri anak itu sendiri. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, setelah saya memahami semuanya, otomatis dalam penanganan anak, karena kita tahu di sekolah kita itu ada beberapa anak yang banyak sekali karakter anak yang tidak budaya positifnya itu kurang, apalagi yang tentang ketertiban, tentang kedisiplinan, tanggung jawab itu ya kalau tidak. Terus bagaimana cara Bukalupi untuk bisa budaya positif ini bisa tercipta menurut Bukalupi, biar nanti teman-teman itu bisa sedikit itu punya gambaran. Karena memang di paparannya Bukalupi memang secara teori, cara apa ya, teorinya tuh memang mengenal, tapi untuk mengaplikasikan karena otomatis kalau segitiga diskusi itu pasti harus dari keyakinan kelas dulu. Penggalian anak itu harus digali dari anak itu sendiri. Kesalahannya apa menurut kamu? Menurut kamu ini salah apa? Menurut kamu ini baik apa tidak? Terus kita mengajarkan keyakinan klasik kita yang buat itu apa? Terus pertanggungjawab kamu nanti bagaimana? Terus bagaimana nanti seperti tadi kemarin ya, di posisi pemantau itu saya lihat di video pemantau itu memang posisi yang sangat bagus. Karena apa? Disitulah sosok seorang guru yang benar-benar sempurna di mata anak-anak. Karena apa? Di posisi di manajer itu semua kontrol itu terletak dari dalam anak itu sendiri, bukan karena di luar. Karena saya mendapat sanksi nanti bagaimana nanti mendapat sanksi takut karena nanti takut dihukum atau bagaimana, takut untuk tidak memberi dapat sanksi atau tergantung sebagai teman itu juga posisi yang masih kurang. Karena memang sebagai untuk guru sebagai posisi manajer itu memang tidak mudah kita seperti teorinya. Apalagi kalau di SD kita itu kita banyak temukan anak-anak yang bermasalah seperti itu nih. Mohon untuk nanti dipraktekkan sekecil, kecil biar nanti Bapak Ibu guru bisa mengaplikasikan segitiga rusi kan Bukalupi baru ini. Tapi misalkan anak masalah, misalkan anak terlambat, nanti tolong diingatkan di awalnya bagaimana, nanti sampai akhirnya itu bagaimana, hasilnya bagaimana, nanti bisa itu nanti sebagai acuan untuk bisa melaksanakan apa yang disampaikan Bukalupi itu tentang yang disiplin positif itu memang benar-benar terfondasi anak untuk bisa budaya positifnya itu memang mengaplikasikan ke profil pelajaran Pancasila. Apalagi kalau kita di sekolahan kita, visi kita kan untuk mewujudkan anak yang berwarna. Itu juga kan otomatis kan apa yang disampaikan Bukalupi sangat bermanfaat untuk kita semua. Apa yang tadinya kita tidak tahu, jadinya kita tahu. Bagaimana misalnya kita sebagai penghukum, sebagai posisinya sebagai pemantau, sebagai teman, sebagai manajer. Memang yang paling terbaik itu memang di posisi manajer karena kontrol dari diri siswa dia sendiri, karena keyakinannya itu sudah mereka buat dan dipertanggungjawabkan bersama. Itu saja dari saya. Nanti jenengan sedikit
mempraktekkan sedikit Iya. yang di pemantau yang tapi dari solusi ini karena visualisasi kan belum ada videonya, ini boleh karena yang tadi kita posisinya di pemantau itu kan sudah ada videonya. Iya. Segitiga restitusinya itu kita belum melihat videonya. Dengan praktekkan sedikit saja, bareng-bareng saja bagaimana cara mengaplikasikannya. Itu saja, terima kasih Bu. Iya, terima kasih Bu. Ini adalah masukan yang bagus sekali dari Ibu Kepala Sekolah. Bisa beri tepuk tangan untuk semuanya. Semoga nanti saya bisa mengaplikasikannya, yaitu sebagai kita posisi kita adalah sebagai guru kita bisa menjadi seorang pemantau, bisa menjadi seorang teman. Dan kalau ada masalah memang tidak sebaiknya kita harus jebret kepada murid ya Bu. Kita harus menggunakan dengan hati kita, keyakinan yang kita buat. Seperti kalau kita menggunakan restitusi dengan menggunakan segitiga restitusi yang saya paparkan tadi, ini memang sangat bagus sekali ya. Di sini yang pertama mesti ambilkan identitas dulu. Identitasnya anak itu bagaimana ya. Kemudian kita bisa anak umpamanya bisa praktek ya. Umpama Pak Oyi bisa Pak Oyi maju ke depan, bisa praktek langsung ke sini sama saya sedikit ya, supaya bisa ini. Nah, kenapa hari ini kamu terlambat? Aku hari ini karena tadi malam saya main HP Bu. Oh iya. Nah, kamu tahu nggak kalau terlambat itu kamu sudah melakukan kesalahan? Ya tahu. Terus kamu sudah tahu keyakinan kamu? Keyakinan kelas kita tidak boleh terlambat Bu. Terus kamu bagaimana? Besok saya akan membatasi untuk main HP Bu. Oke, terima kasih. Nah, itu tahu ya, sudah tahu kesalahan kamu dan bagaimana kamu harus merubahnya. Siap. Bisa? Bisa Bu. Ya, kembali ke Terima kasih Bu. ya, itu adalah contoh dari kita melaksanakan segitiga restitusi. Jadi dia terlambat tidak harus terus saya marahi, tidak. Saya tanyakan dulu, kemudian apa alasannya. Kemudian jika sudah tahu karena sebelumnya kita sudah membuat keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu banyak sekali yang membuat itu adalah anak-anak dalam satu kelas. Jadi tahu, oh aku kan tidak gini, aku harus begini, harus begini. Seperti kalau datang ke sekolah setiap hari Senin, saya harus berpakaian rapi, pakai topi, pakai jas, itu juga sudah termasuk keyakinan kelas. Kalau tidak memakai berarti anak tersebut juga melanggar. Gitu nggih Ibu, Bapak-bapak. Sampun, ada pertanyaan lagi? Saya Bu. Oh iya. Terima kasih Bu Parupi atas pemaparannya. Saya sehingga bisa tambah ilmu yang luar biasa dari Bu Parupi. Iya. Saya di sini hanya ingin berbagi pengalaman Iya. saja, Iya. yang mungkin ada kaitannya dengan pelaksanaan segitiga restitusi tadi. Pengalaman yang pertama pada saat tahun kemarin itu banyak sampah berserakan di depan kelas 6 yang lama. Iya. Nah kemudian saya amati dulu kira-kira pelakunya itu kelas 5 atau kelas 6. Kemudian walaupun saya tahu itu pelakunya kelas 5, kalau buang sampah jadi nongkrongnya di situ, buang sampah ya tetap di situ. Iya. Akhirnya saya buat kesepakatan dengan anak-anak. Nah tadi kira-kira kalau berserakan seperti ini kira-kira enak dipandang atau tidak? Iya. Kemudian tidak Bu, yuk kita buat kesepakatan. Kira-kira pengen kelasnya depan kelasnya bersih atau tidak gitu. Pengen bersih Bu. Nah, mari kita buat satu. Misalkan satu anak buang sampah, ketahuan buang sampah sembarangan, apa yang harus kita lakukan? Ya. Dihukum Bu, lari di lapangan. Kemarin kan kelihatannya sudah itu diterapkan. Akhirnya kita ngobrol dengan anak-anak buat kesepakatan dan kesepakatannya itu berhasil kami buat. Jika buang sampah sembarangan satu kali, maka mereka bersedia untuk mengambil 10 sampah berikutnya. Iya. Kemudian kesepakatan
Ya, akhirnya ditulis di situ oleh anak-anak juga. Iya. Berani buang sampah berarti berani membersihkan sampah. Iya. Kemudian akhirnya kami buat kesepakatan seperti itu. Mereka mau membuang sampah setelah makan tetap dimasukkan ke tempat sampah. Walaupun kadang saya juga belum menegur mereka. Kemudian pengalaman yang kedua ini baru saya alami. Ada satu murid saya istimewa, ya itu saya namanya ya karena Bapak Ibu sudah sangat kenal dengan dia. Dia sering terlambat, mungkin sering tidak masuk juga. Kemungkinan saya juga masuk ke dalam posisi manajerial tadi. Jadi saya tanyakan kenapa kok bisa terlambat, terus apa konsekuensinya jika dia datang terlambat. Kemudian kita buat kesepakatan padanya, kemudian tapi maaf sampai sekarang saya belum bisa berkunjung ke rumahnya yang tadi di papan dialog orang tua tadi. Ada rencana ke situ, tapi ini sudah masuk alhamdulillah. Nah, kami buat kesepakatan misalkan nggak masuk nanti efeknya bagaimana. Kemudian kalau kamu masuk walaupun karena kemampuannya terbatas sesuai dengan kemampuannya saya tidak akan memberikan muluk-muluk bagaimana memberikan apa saya penyasaran membebankan apa yang dia tidak mampu. Kalau dia mampunya baru menghafal huruf A sampai D ya apa-apa. Kemudian saya buat kesepakatan, kamu PR-nya tidak usah sama dengan yang lain, nanti PR-nya ini aja. Kamu menulis misalkan minuman yang kamu sukai apa lah, lalu teh hijau. Kamu tulis teh hijau. Apa itu ya, berapa minuman yang kamu 2 minuman aja Bu. Oh iya, enggak apa-apa. Jadi dia buat tulisan 2 macam saja, teh hijau dan Oreo. Tulis Oreo saja. Oreo. Jadi saya enggak akan membebankan PR sama teman-temannya, sesuai dengan kemampuannya saja. Tapi saya komunikasinya dengan orang tua tidak datang sendiri, tapi saya melalui WA. Apakah mungkin pertanyaan saya apakah itu sudah bisa disebut sebagai pelaksanaan segitiga institusi atau belum? Jika belum, saya siap menerima saran dari lebih dari Terima kasih. Ya, ini adalah teman kita ya dari kelas 6 Bu Puji. Ini juga saya lihat dari pemaparan yang dia sampaikan itu tidak sengaja. Saya melihat itu sudah masuk ke dalam segitiga restitusi. Ya, karena apa? Dia juga sudah bisa mengendalikan emosinya. Jadi dia melihat itu kesalahan anak itu apa. Dia tanya dengan pelan-pelan. Akhirnya Bu Puji juga bisa sebagai teman dan juga sebagai memantau juga di sini ya. Terima kasih Bu Puji yang sudah memberikan tadi pemaparan yang banyak sekali. Berarti kita itu sebagai guru sudah tahu itu kita itu sudah melaksanakan atau belum. Jadi sekitar kita itu kita juga sudah mengetahui kita terjun terus dengan murid. Apa sih yang segitiga restitusi membuat keyakinan ya memang kalau dulu itu kesepakatan kelas Bu, Bapak Ibu, tapi sekarang itu namanya keyakinan kelas. Jangan salah ya. Kalau sekarang kalau kita di kelas jangan membuat kesepakatan kelas boleh, tapi kalau kesepakatan hanya sepakat saja, nggak diyakini kan berbeda. Kalau keyakinan itu dia itu anak itu meyakini bahwa ini aku harus begini, diyakini, bukan sepakat saja. Kalau diyakini kan bisa dijalankan, begitu nggih. Jadi jangan lupa nanti saya mohon Bapak Ibu guru semuanya bisa bisa mengaplikasikannya apa yang telah saya paparkan di sini nggih. Saya paparkan ilmu yang saya terima baru sampai di sini. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu guru semuanya dan bisa diaplikasikan. Kita bareng-bareng bersama tergerak dan bergerak ya untuk memajukan SD kita, nggih. Begitu nggih? Saya karena waktunya mungkin sudah siang, nanti kita bisa pulang bersama-sama ke Bapak Ibu. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hubungan sama keyakinan kelas.
tasnya salahke lho. Tasnya salahke le. Masih sini ngomong ya. Ayo. Tasnya salahke sih. Ayo. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintari. Saya senang bisa ikut keyakinan kelas karena itu sangat penting, bisa kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.